Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya mau berbicara tentang bagaimana gaya seorang ketua umum, Erick Thohir, yang ingin bersih-bersih sesuai dengan janjinya ketika ia terpilih sebagai ketua umum pada 16 Februari yang lalu. Dia ingin membersihkan PSSI ini agar menjadi lebih baik. Ya, harus ada sistem yang ia buat. Ya. Jadi di era kepengurusan dia, minimal untuk 4 tahun ke depan, pasti akan berubah dengan baik. Jadi tata kelola sepak bola nasional harus lebih oke. Dan perlahan tapi pasti Erick sudah mulai melakukan yang terbaik tentunya. Memang tidak boleh instan di sini. Satu demi satu dia urus ya untuk demi perbaikan semua aspek yang ada di PSSI. Nah, di antara semua itu adalah tentang bagaimana transparansi keuangan yang ada di tubuh PSSI, juga di PT LIB ya, Liga Indonesia Baru ini. Jadi korelasinya kan ada ke sana. Ya, dia sudah bisa mengatakan kalau memang ada uang yang sudah ditransfer, katakan ini dari LIB ke PSSI, ya dia tahu uangnya mana, uangnya kemana. Jadi alur masuk keuangan ini yang perlu diketahui dan semua harus jelas, transparan ini perlu, dan ini baik ya apa yang dilakukan oleh Erick, karena selama ini kan ini seperti dalam tanda kutip ini gelap ya. Tidak ada sistem transparansi ke publik tentang bagaimana keuangan yang ada, sehingga itu yang muncul kemarin ketika soal juara PSM Makassar yang tidak mendapatkan uang, walaupun ini sudah dijelaskan oleh PT LIB ya, bahwa ini sejak 2018 memang tidak ada hadiah uang. Selain di sana cuma ada untuk individu-individu yang mendapatkan hadiah uang, ya pemain terbaik lah, pemain muda terbaik ya, semua bisa in top scorernya yang mendapat uang, seperti yang kemarin yang kita lihat ya dalam penyerahan hadiah-hadiah yang ada di Parepare, di mana saya juga ikut ke sana untuk melihat bagaimana PSM juara setelah bertanding melawan Borneo, dan ada memang pemberian penghargaan untuk individu-individu ya yang terbaik ya, termasuk pelatih terbaik juga ada di sana. Tapi ini kan bukan soal ini, cuma Erick memang ingin mengetahui, walaupun sudah dijelaskan demikian, bahwa di tubuh PSSI ini harus ada kejelasan. Ya ini kalau ingin ya persepak bolaan kita mau berprestasi ke depan, tentunya kan itu harus dilandasi, ini harus dibangun dengan manajemen yang sehat. Nah, manajemen yang sehat ini adalah itu tadi, bagaimana ya untuk bisa masyarakat ini tahu. Jadi perlu harus diketahui ya. Itu ya dibilang ini harus sistem ada terbuka. Ini baik ya. Ini sangat krusial memang yang harus diungkap Erick, bukan untuk cari mencari siapa yang salah di sini, saling menjatuhkan atau ada kecurigaan, tidak mungkin di sini ya. Tapi kalau memang ada indikasi ada penyelewengan dan sebagainya, ada tindak-tindak yang harus dilakukan, ya harus masuk ke ranah hukum. Itu yang paling penting. Kalau memang ada kedapatan di dalam, makanya Erick ingin tahu. Itulah yang dia semacam mengambil sebuah firma ya, firma Ernst & Young. Nah, ini dari Inggris, untuk bisa mengaudit ya keuangan yang ada di PSSI dulu sebelum berlanjut ke PT LIB, karena dianggap ini penting ya, karena PSSI itu kan salah satu sebuah badan publik ya, sehingga ini sebuah lembaga publik, sehingga ini harus juga publik harus tahu. Nah, ini dasarnya, sehingga itu uangnya kemana, karena banyak kan uang dari sponsor aja, dari BRI untuk Liga 1 Indonesia itu bahkan mungkin mencapai konon tuh 150 miliar ya. Itu yang ada, belum sponsor-sponsor yang lain, uang-uang dari FIFA hak siar aja untuk tayangan langsung sepak bola kita ini ya, itu dibayar tuh mungkin mencapai 200 miliar. Jadi ini kan uang banyak ya. Kalau klub-klub itu katakan mendapat 5M lah satu klub ya, termasuk kecil juga ya, katakan semua klub, ada 20 klub yang ada di Liga 1 itu mencapai 100 miliar, kan sisanya masih banyak
Karena kan dari FIFA juga bantuan tiap tahun, ya ini puluhan miliar. Nah itu yang, ini kemana uang-uang ini? Karena kan tidak pernah diekspos, seakan dirahasiakan tuh, ditutupin, ya dari tahun ke tahun. Nah di zaman Erik ini, seakan-akan ya kita bisa mengatakan berkuasa saat ini sebagai ketua umum PSSI terpilih. Nah, dia perlu punya tanggung jawab. Tanggung jawab ini ke publik untuk bisa mengatakan yang sebenarnya tentang keuangan. Tata kelola keuangan ini bagaimana? Ya, itu harus dilihat. Dan Erik sudah membuat semacam ada badan atau apa ya, satuan ya, satgas ya untuk pengawasan keuangan. Ya, ini juga penting dan dia sudah melaporkan ke presiden tentang hal ini dan mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Memang harus lihat, termasuk juga tentang satgas untuk mengawasi pengaturan skor ini. Itu kan sangat penting juga. Dan ini juga salah satu bagaimana misi dari Erick Thohir untuk bisa membenahi sepak bola nasional kita, ada pengaturan skor, ya, sehingga dia perlu membuat ada 2 satgas ini, ya, untuk pengawasan keuangannya itu orang-orang independen tentunya yang akan dipilih ya di sana. Karena setelah ada diaudit semua keuangan, ya orang independen juga yang dibentuk satgas ini perlu tahu bagaimana apakah benar ya untuk ini, karena ini kan dibayar oleh PSSI untuk audit keuangannya. Ya, ini perlu, makanya itu dipisahkan. Jadi luar biasa saya pikir untuk biar semua clear, semua jelas. Ya, itu yang Erik minta. Publik harus tahu ini benar. Ya, kedepannya udah oke ini. Nah, pengaturan skor juga Erik sudah meminta mewanti-wanti untuk tidak main-main dengan satu hal yang ini. Sehingga semua ada, itu yang dibilang bersih-bersih ini. Perlahan satu-satu dia akan bersihkan semua ke depan. Ini seakan-akan juga ya menurut saya ini sebagai, kalau ada yang bilang kalau di partai politik itu petugas partai, ini petugas rakyat. Kalau Erik ini kalau boleh saya namakan ini, saya kasih ini petugas kebersihan PSSI. Ya, dia mau sikat semua nih, sikat bos untuk Erik. Jadi dia mesti hajar. Dan memang benar. Ada yang kotor-kotor semua yang ada di dalam ini harus dibersihkan. Nah, itu tugas dari Erik. Ya, dia ingin melihat bahwa PSSI ini harus lebih baik. Nah, itu benar. Dari apapun, termasuk prestasi. Ya, pemain-pemain nasional yang dipanggil nantinya untuk memperkuat tim nasional kita, yaitu lahir dari sebuah kompetisi yang baik. Ya, kompetisi yang bersih, yang bagus. Ya, dikelola secara profesional, keuangannya juga profesional, dan semua harus transparan. Ya, makanya di sini yang dia ingin lakukan adalah untuk bagaimana wasit-wasit juga harus bagus secara kualitas, tidak ada permainan yang selama ini disinyalir itu ada di sepak bola nasional dan memang sulit untuk dibuktikan itu, walaupun memang ada. Nah, Erik ingin melakukan itu dengan baik. Makanya dia bilang jangan main-main dengan semua ini. Ya. Dan soal ini kita akan tunggu nantinya. Pekerjaan apa ya, fungsinya sejauh mana yang sudah dilakukan oleh Ernst & Young ini, sebuah firma yang ditunjuk oleh Erik untuk bisa melihat ada nggak kejanggalan-kejanggalan dalam hal keuangan di dalam, karena memang perlu tahu uangnya tidak sedikit yang mengalir. Makanya itu alurnya ini kan dia bisa melihat, sehingga semua bisa tahu di mana ya, kesalahannya ada di mana tentang tata kelola keuangan di PSSI ini. Semua akan dibenahi ya sampai nantinya ke depan, sehingga berjalan dengan baik ya, dari segi manajemen. Makanya ini manajemen yang harus sehat, sehingga tim nasional juga akan sehat, kompetisinya juga akan sehat kalau semua dibenahi dengan baik. Dan kita akan tunggu ya pekerjaan yang sudah dilakukan untuk diumumkan. Kan orang publik ingin tahu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Erik, bahwa ini harus jelas ke publik semua, transparansi ini akuntabel yang ada. Ya, kita akan lihat. Tapi saya pikir satu langkah yang luar biasa yang sudah dibuat oleh ketua umum. Kalau bisa melihat demikian, yang mungkin untuk ketua-ketua umum sebelumnya ya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Erik ini. Ya, bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi saya pikir apa yang dilakukan Erik, nah dia juga ingin menjaga nama baik dia. Ya kalau dibiarkan terus kan akan begini terus. Nanti setelah dia nggak ada, pergantian lagi ke pengurusan yang baru, tetap soal keuangan di PSSI dan PT LIP ini akan mengendap terus. Diam terus, tidak akan ada di permukaan, publik tidak tahu. Ya,
Padahal ini adalah sebuah lembaga publik yang harus memang diketahui oleh publik. Ya, nah, ini yang Erik inginkan. Jadi semua aspek ini harus dibenahi agar semua baik. Dan kita akan tunggu hasilnya. Apa yang akan dilakukan dengan bersih-bersih gaya seorang petugas, seorang petugas kebersihan seperti Erik yang ada di PSSI. Ini mantap ini, Pak Bos Erick Thohir setelah memimpin PSSI. Jadi semua aturan mainnya juga ada di Liga sudah dibentuk dengan baik. Liga nanti akan berputar pada bulan Juli nanti dengan semua sistem yang sudah diatur. Nah, kita akan lihat tentang hanya kepengurusannya aja ini belum diumumkan secara gamblang oleh Erik, tentunya mungkin akan disiapkan ya dalam waktu dekat untuk mengumumkan. Para exco juga tugasnya exco itu apa saja, membidangi apa, membawahinya apa, karena ini kan perlu untuk jelas pembagian tugas-tugas exco ini yang ke depan. Kemudian dengan pengurus yang akan diumumkan segera oleh Erick Thohir di berbagai bidang tentunya. Ya, kita lihat semoga semua apa yang ada di pikiran di benak Erick Thohir ini bisa berjalan dengan baik ya ke depan. Itu yang menjadi harapan juga dari publik, dari netizen, penggemar sepak bola Indonesia. Semua berlangsung bagus, apalagi dengan prestasi yang baik. Karena sekarang juga tim U22 kita kan sedang bertarung di SEA Games Kamboja. Dan sudah melewati pertandingan pertama di mana Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 3-0 atas Filipina. Tinggal kita akan menunggu hasil-hasil selanjutnya di grup A ini, melawan Myanmar, Timur Leste, dan Kamboja, untuk kita menatap ke semifinal. Dan berharap kita tentunya untuk lolos ke final dan merebut medali emas yang sudah 32 tahun ya tidak kita dapatkan. Memang misi yang sangat berat, karena di semifinal tidak main-main. Kita akan menghadapi salah satu di antara tim kuat, juara bertahan Vietnam atau Thailand, bahkan mungkin dengan Malaysia. Tapi semua ini akan dicoba oleh tim yang diasuh oleh Indra Safri. Kita akan tunggu semua hasil ini. Tentunya dengan harapan berjalan dengan baik. Ya, sukses untuk Pak Erik. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.